Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis kali ini ingin bahas lagi soal ya uji oli nih ya. Ya lagi-lagi ada yang ngomong, terserah ngomongnya kayak apa, yang penting harus ada uji olinya. Kalau udah uji oli beres. Ya sebenarnya penulis sendiri itu kalau untuk uji oli ala Indonesia nggak pernah ya lihat. Kalau diomongin ini sudah uji oli, nyari infonya susah. Analisa oli juga biasanya seringnya itu copy paste. Copy paste dari misalnya Bitok. Terus yang ngambil kesimpulannya ya karena hasilnya orang China. Penulis nggak pernah ya lihat ada dua hasil uji oli perbandingan ya, nggak pernah. Ya apalagi kan cara uji olinya ngawur. Uji oli itu harusnya dilakukan berkala. Dan kalau di universitas yang lebih diperhatikan itu adalah perubahan kekentalannya, bukan dari anunya ya, bukan dari apa jenenge kandungannya ya. Walau memang kadar kandungan besi itu apa mewakili, itu sebenarnya hanya kalau olinya sama, kemampuannya sama. Dan uji oli itu kalau lihat di lembaga-lembaga gitu ya, mereka itu nggak pakai dengan membandingkan, tapi dicek keseluruhan. Ini kalau kilometer segini berapa, segini berapa, segini berapa, karena lihat banyak faktor yang nggak bisa dilihat itu ya, yang bisa dilihat dengan uji apa jenenge uji yang berkala itu ya. Ya contohnya adalah kemampuan bahan olinya. Jadi bahan oli yang bagus itu kekentalannya akan bisa stabil. Oli yang mudah teroksidasi akan jadi lebih kental. Oli yang nggak tahan shear akan jadi lebih encer atau misal kena dilution. Nah oleh karena itu banyak faktor yang harusnya diuji. Nggak bisa kalau ujinya pakai yang murah tok. Harus lengkap, harus apa nggak cuma akhir tok, ada awal, ada akhir, ada pertengahan, ada seperempat dan seterusnya lah. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan dari
oli baru dikirim, terus setelah mau ganti oli dikirim. Nggak bisa seperti itu, nggak gitu caranya. Orang-orang yang ngomong ayo hasil uji oli dulu, itu ngomongnya biasanya cuma asal, karena mereka sendiri nggak bisa membedakan. Sama aja mereka juga dari feeling. Nggak dari apa, nggak dari hasil uji olinya. Sama aja kalau ngomentari mereka nggak bakalan pakai, karena ya cara mereka salah. Tetap aja ngomongnya, oh nggak selip kopling kok enak dipakainya, ganti gigi enak. Nggak beda itu. Yang di mobil pun sama saja. Perhatikan ya, sekarang ini musimnya orang nyebrang di depannya penulis. Tadi udah berapa kali ya. Nah kalau gitu jadi waspada. Sekarang lagi musim orang nyebrang ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Balik lagi ke topik. Nah, kan musimnya orang nyebrang. Jadi kalau musim gini ini jangan sampai ada blind spot. Sampai mana tadi? Kesimpulan yang mereka ambil sendiri itu kan banyak yang salah. Karena pada akhirnya mereka itu menyimpulkan dari keterangan dibungkus, dari apa? Dari sertifikasi mereka, apa aja yang mereka punyai. Padahal belum tentu sertifikasinya benar. Belum tentu tulisan yang dibungkus itu benar. Tulisan bungkus yang sering dipalsukan itu ya itu full sintetik. Terus misalnya keterangan mempunyai daya pembersih yang paling hebat, terbaik di kelasnya, oli yang mempunyai kemampuan pembersihan yang ultimate, ya baik tok wis gak cukup, good wis gak cukup, harus pakai kata-kata excellent, harus pakai kata-kata top, ultra, ultimate, extra, wis pokoknya kata-kata yang berlebihan lah ya, super gitu, macam-macam kata-katanya kayak gitu dibungkus oli. Karena ya orang kita ini orang yang mudah kemakan iklan, percaya tulisan pada bungkus. Ya mau nyalahkan gimana, karena ya kebiasaannya orang Indonesia kayak gitu, kemakan iklan di tulisan, kemakan iklannya sales kayak gitu. Sulit dicegah ya, penulis ya termasuk capek juga mengingatkan orang. Kalau ada postingan di mana, di grup, di Facebook, di YouTube, kalau orangnya pemilik channel, usernya itu, kalau penulis yang ngomong, tapi ya jarang-jarang ada yang misalnya posting tanya oli apa yang terbaik, kasih mesran, ketawain. Oli terbaik itu full sintetik. Penulis coba jelaskan gini, ada buktinya gini. Ya tetap aja ngeyel dia.
paling bagus tetap full sintetis mas gitu, gak karepe lah. Intinya adalah orang itu sering mengandalkan uji oli. Tapi coba lihat deh contohnya mereka-mereka yang mengandalkan uji oli. Contoh oli-oli yang mereka rekomendasikan setelah melakukan uji oli. Amsoil katanya hasil uji olinya bagus ini, pada hasil ujinya itu nyomot dari pitok misalnya ya, nggak karena nyoba sendiri. Ada sih emang yang nyoba sendiri ini loh, bagus gini. Ada juga yang kayak Bro Asep Subagja itu, dia punya catatan banyak oli banyak hasil uji oli yang baru ya, virgin oil analysis, oli habis langsung dari kaleng langsung dikirim ke lembaga uji oli. Gak jelas ya. Hasilnya apa? Kesimpulannya edan ya, ngomong semua oli sama saja. Terus yang dipakai saran rekomendasi itu apa? Bukan hasil uji olinya. Dia ngomong kalau oli motor 1500 km aja udah nggak enak. Sementara kalau oli mobil bisa 3000 masih enak. Nah, ngomong enak itu apa sumbernya hasil uji oli? Enggak. Nah, tapi kok seakan-akan orang itu berpikir, wah ini pasti hasil dari uji oli nih kesimpulannya. Enggak lah ya. Kalau hasil dari uji oli itu ya ada uji pada kilometer segini, juga uji kalau pada kilometer segini. Dan kecenderungannya itu orang itu terlalu percaya pada pabrikan. Dipikir kalau merek terkenal itu bagus. Mungkin ada yang percaya Top One, ada yang percaya Motul, ada yang percaya apa jenenge, ya Malup. Padahal enggak ya. Ada merek terkenal yang jelek, yang baru akan tahu kalau sudah dibandingkan sedikit. Sudah coba banyak merek oli dan coba merek itu, baru tahu lah rasanya gimana. Tanpa nyoba ya nggak akan tahu lah. Toh kayak grup oli itu ngomongnya semua oli sama saja kan, tinggal milih kekentalan, tinggal milih apa mana API nya. Wah ini penulis sangat nggak setuju ya kalau disebut semua oli sama saja. Yang membuat penulis pingin bahas ini itu ya coba lah contoh lihat dalaman mesin. Nah, ada yang ngakunya only full sintetik tapi dalamannya kotor. Ada yang ngaku oli sip tapi dalaman mesinnya kotor. Sebelumnya mungkin penulis sering pakai contoh ya, oli mobil ya, karena kalau motor susah ngintipnya. Penulis sebelumnya jelaskan dari ngintip lubang olinya. Cuma kadang beberapa itu posisi lubang olinya sulit ya. Kalau NMAX lumayan mudah. Penulis pernah nunjukkan nggak ya? Ya nunjukkannya sekilas sih, lubang olinya penulis kan bersih ya.
Terus eh, pernah ngeliatin bautnya enggak ya? Pernah ngeliatan bautnya waktu buka oli enggak? Itu bersih juga lo punya penulis, nggak ada coklat-coklat. Nanti lah kalau ganti oli lagi penulis tunjukin bautnya gimana. Bautnya oli motor penulis bersih ya, tapi ya mungkin bisa aja karena satu penulis ini ganti oli termasuk cepat. Kalau olinya jelek ganti olinya cepat, kalau oli bagus ya masih lebih cepat daripada rekomendasi bengkel. Tapi ya mau gimana, ini motornya fuel division ya. Terus penulis juga sering pakai campuran minyak goreng. Yang jelas dalaman penulis bersih. Penulis yakin kalau dibongkar mesinnya juga bersih. Langsung bautnya lo gak coklat, bersih. Terus juga yang mungkin agak lebih mudah dilihat itu dari dipsticknya. Dipstick itu yang tutup oli plastik itu ada bagian meteran olinya itu. Jadi ada meteran oli di tutup oli itu bisa jadi indikasi juga oli yang kita pakai itu sudah bersih atau enggak. Kalau bersih nggak ada warna apapun, nggak ada coklat-coklat, nggak ada apa, sesuai dengan warna plastiknya, warnanya nggak coklat. Penulis temukan ada yang apa ganti olinya termasuk sering tapi tutup olinya coklat. Videonya Bro Faiz D Virus ya, penulis sebelumnya salah nyebut namanya virus. Faiz D Virus disambung jadi virus. Nah, kita kita apa jenenge? Kita bisa cek sendirilah dari tutup oli tersebut. Warnanya bening atau enggak. Untuk tahu oli itu kemampuan pembersihannya bagus atau jelek. Ya penulis bukan contoh yang bagus ya karena makainya ya sebentar. Tapi ya paling enggak ini bukti lah ya bahwa motor berapa ini 16.000 ya kali ya, 15.900. Jadi oli umur motor 15.900, olinya masih tutup olinya masih bening, nggak ada kotor-kotornya. Ya harusnya juga kayak gitu, seperti itu. Di motor Suzuki Spin penulis kayak gitu, di motor Honda Beat penulis kayak gitu, di motor Next 2 juga kayak gitu, bening semua, bersih semua. Itu indikator ya yang jelas bahwa mesin itu kondisinya bersih, indikator awal lah. Kalau tutupnya bersih penulis yakin dalamnya juga bersih. Kalau di mobil mungkin agak sulit
karena mobil itu dari bahan logam, terus posisinya juga mungkin nggak pas ya. Jadi distriknya susah untuk jadikan paduan. Kalau untuk mobil itu yang cocok jadikan acuan itu dari itunya ya, dari tutup mesinnya ya. Jadi dibuka tutup pengisian olinya, diintip di situ, dilihat warnanya gimana. Nggak ada kuning, nggak ada coklat, wah berarti udah oke. Ada kuning, ada coklat, wah itu tanda kurang bagus. Kalau ringan mungkin ya cuma kuning tok seluruhnya. Kalau berat sampai coklat-coklat, sampai ada hitam-hitam, itu yang udah fatalnya. Dan untuk bisa seperti itu nggak bisa kita mengandalkan cuma apa ya, uji oli, karena ya apa ya, uji oli itu nggak menjamin hal itu, karena ya penulis sendiri ngerasakan. Pernah nyoba pakai Amsoil, katanya oli bagus ya. Penulis juga nggak nanggung apa nyobanya. Penulis nyobanya yang signature series, versi paling tinggi dari Amsoil, oli yang katanya 100% sintetik. Ini loh motor penulis umur berapa ini, kok gak ketok speedometernya, kok angkanya 146, angka apa itu ya, masa kilometer per liter sih bolos sih. Mungkin oli ya, terus ganti oli. Tapi oli 146 suara motor NMAX barusan itu kasar juga ya. Nanti penulis kasih balik lagi ke topik, penulis nanti cari lagi contoh, dan ada nggak sih yang pakai oli-oli rekomendasi HDEO, Rotella, Rimula di motor, terus penulis pingin lihat warna tutup olinya gimana. Ya tentu penulis cari yang warnanya plastiknya nggak hitam ya, biar kelihatan itu coklat atau enggak. Karena punya penulis motornya udah hampir 16.000